Halo teman-teman semua, selamat datang di Ruang Desainer. Di seri belajar CorelDRAW ini, kita mulai dengan mengenal tampilan awal CorelDRAW dan fungsi-fungsi tool dasar. Ini penting banget sebagai fondasi sebelum kita lanjut ke tahap menggambar dan desain. Yuk langsung saja kita mulai. Begitu teman-teman buka CorelDRAW, ini adalah tampilan default yang akan kalian lihat. Mungkin terlihat rumit di awal, tapi mari kita bahas satu persatu supaya kalian nyaman menggunakannya. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya title bar. Title bar ini akan menampilkan judul project yang sedang kita buka. Contoh di sini saya membuka project series belajar CorelDRAW. Nah, di sini akan menampilkan judul atau title yang sedang kita buka. Kemudian tepat di bawahnya di sini ada yang namanya menu bar. Menu bar ini merupakan area yang berisi perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu ada file, edit, view, layout, dan yang lainnya. Disinilah kita bisa melakukan berbagai hal seperti membuka dokumen baru, menyimpan file, mengekspor hasil desain, dan masih banyak lagi. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada yang namanya toolbar atau standar bar. Toolbar berisi kumpulan icon yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk mempermudah pengaksesan sebuah perintah atau tool. Ini sangat berguna buat menghemat waktu karena kalian nggak perlu bolak-balik buka menu. Kemudian di bawahnya di sini ada juga yang namanya properties atau property bar. Nah, bagian ini berisi alat yang aktif atau active tool yang akan muncul jika kita mengeklik tool atau objek tertentu. Nah, property bar ini dapat berubah-ubah dan tidak sama antara satu tools dengan tools yang lain. Contoh ketika kita menggunakan rectangle tool. Nah, di sini property bar akan menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan rectangle tool. Tetapi ketika saya mengklik teks, di sini akan menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan teks seperti font dan ukuran font. Oke, kemudian yang kelima ada yang namanya toolbox. Nah, bagian ini merupakan bagian utama yang berupa alat untuk membuat, mengisi, dan memodifikasi suatu objek ataupun gambar dalam CorelDRAW. Untuk selengkapnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Kemudian selanjutnya ada drawing page atau kanvas. Nah, ini merupakan area kerja atau kanvas kalian. Disinilah semua desain akan dibuat. Kemudian selanjutnya di sini ada ruler atau yang biasa kita sebut penggaris ya. Ruler ini merupakan batas horizontal dan vertikal yang digunakan untuk menentukan ukuran dan posisi objek pada sebuah gambar. Ini sangat membantu untuk mengukur dan menyusun layout dengan presisi. Kalian juga bisa tarik rulernya ini untuk membantu menyusun objek dengan presisi atau sejajar. Nah, kemudian selanjutnya ada juga color palette. Nah, color palette ini merupakan bagian yang berisi contoh warna default. Ini namanya color palette. Ini berisi beberapa warna default yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu objek kurva ataupun teks. Nah, kemudian ada juga yang namanya dokumen navigator. Nah, di area pojok kiri bawah ini berfungsi untuk berpindah dari halaman satu ke halaman lainnya. Contoh, saya berada di halaman 1. Kemudian di sini kita bisa masuk ke halaman kedua. Nah, misal dalam satu project kita membutuhkan beberapa desain
ini bisa berguna banget. Misal di halaman 1 kita akan membuat flyer atau logo ya, misal di halaman 1 logo, dan di halaman kedua kita bisa membuat desain untuk lainnya, misal banner ataupun feed Instagram. Nah, di sini juga bisa disesuaikan namanya. Misal di sini saya ubah menjadi halaman. Nah, ini fungsi dari dokumen navigator. Kemudian yang ke-10 ada status bar. Nah, di bawah sini ada status bar. Ini akan menampilkan status objek yang sedang aktif. Ya, misal saya sedang menyeleksi objek teks. Nah, di sini akan menampilkan status dari teks tersebut. Ketika saya mengklik objek lain, di sini juga statusnya pasti akan berubah menyesuaikan dengan objek apa yang sedang kita seleksi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya navigator. Nah, navigator ini merupakan drawing window yang berguna untuk membuka tampilan dalam ukuran kecil. Nah, contoh seperti ini. Saya sedang buat desain ini, saya bisa geser. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada Docker. Nah, Docker ini berisi perintah dan setting atau pengaturan yang relevan pada alat tertentu. Semisal di sini ada object manager, ada color palette, text property, fillet ataupun scallop dan sebagainya. Kalian bisa menambahkan atau mengurangi Docker sesuai keinginan. Nah, dalam CorelDRAW yang masih kosong ini Docker belum terbuka. Nah, caranya untuk membuka, kita bisa pergi ke window, pergi ke Docker, dan kita pilih objek ataupun yang lainnya yang sekiranya kita butuhkan. Nah, di sini nanti akan muncul Docker. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tool-tool dasar ya, yang tadi di sini yang berada dalam toolbox. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya pick tool. Nah, pick tool ini berfungsi untuk memilih objek, menggeser ataupun memutar objek. Nah, kalau kamu sudah mempunyai gambar atau bentuk, pasti pick tool ini yang akan sering atau yang paling sering kalian gunakan. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya shape tool. Nah, shape tool ini berfungsi untuk memodifikasi suatu objek. Ya, misalnya di sini saya punya sebuah persegi, kemudian saya pergi ke shape tool. Nah, ketika saya tarik ujungnya, di sini akan menjadi objek lengkung. Nah, ini untuk fungsi dari shape tool. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya zoom in dan zoom out. Nah, untuk zoom in, kalian bisa tarik atau scroll mouse-nya ke atas. Kemudian untuk zoom out, bisa scroll sebaliknya atau ke bawah. Nah, ini untuk cara cepat untuk zoom in dan zoom out-nya. Sebenarnya di sini ada juga cara manualnya, tetapi di sini tidak disarankan karena akan memakan waktu ya. Kemudian setelah itu ada juga yang namanya crop. Nah, di sini berfungsi untuk memotong objek ya. Misal saya mempunyai objek seperti ini, jika saya pergi ke crop, saya akan memotong bagian sebelah sini saja, klik crop. Nah, ini pasti tidak asing ya bagi kalian karena di HP pun ada untuk mengcrop gambar, bahkan di setelan HP bawaan ini juga ada. Kemudian selanjutnya saya akan membahas di sini ada yang namanya rectangle atau biasa kita gunakan untuk membuat persegi. Nah, di sini sedikit tips untuk membuat kotak. Ini kan kalau saya tarik saja di sini tidak presisi ya. Nah, caranya untuk agar bisa membuat sebuah kotakan yang presisi, bisa sambil tekan kontrol,
kemudian baru kita tarik seperti ini. Kalau saya lepaskan kontrolnya di sini, objeknya tidak akan presisi ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada elips. Nah, di sini juga caranya sama agar lingkarannya sempurna, yaitu kita sambil menekan kontrol. Nah, kalau tidak nanti akan menjadi lonjong seperti ini. Nah, ini wajib banget kalian tahu, yaitu dengan menekan tombol kontrol. Nah, selanjutnya di sini juga ada polygon star. Ini juga sama ya caranya. Nah, di sini saya punya bangun persegi segi 5 ya. Di sini juga bisa mengubah menjadi segi 9 di properti. Nah, di sini fungsi dari properti tadi kan setiap objek pasti berbeda. Nah, seperti ini. Nah, di sini fungsinya untuk membuat garis lebih banyak. Oke, selanjutnya ada yang namanya text tool ya, berfungsi untuk membuat teks. Tinggal klik text tool, klik. Nah, di sini buat teks yang akan kita buat, misal teks 1. Nah, di sini kita juga bisa mengganti jenis fontnya. Di sini kita seleksi, kita pergi ke properti. Di sini kita tinggal milih saja teks apa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sebelahnya bisa juga untuk mengubah ukuran. Ini fungsi dari text tool. Kemudian yang terakhir ada fill tool dan outline. Nah, fill tool ini berfungsi untuk mengisi warna objek. Nah, kemudian kalau outline berarti yang warna garis tepi atau pinggir. Misal saya punya sebuah kotakan. Nah, untuk mewarnai sebuah objek ini, kita bisa pergi dulu ke pick tool, klik pada objeknya, kemudian klik pada warna yang mau kita pakai, misal warna merah. Nah, di sini kan ada dua warna. Di sini warna merah dan hitam. Nah, yang merah ini berarti warna dasarnya. Kemudian yang hitam ini warna outline. Outline ini yang warna pinggir ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti warna outline gambar ini? Nah, di sini tinggal kalian buka ke bagian ini, klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian disesuaikan saja warnanya di sini. Kita seperti ini. Nah, di sini akan berubah. Atau cara mudahnya kalian bisa klik kanan pada color palette. Klik kanan, ini otomatis menjadi merah. Ini untuk cara cepatnya, bisa klik kanan untuk mengganti warna outline. Kemudian klik kiri untuk mengganti warna dasarnya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama kita. Untuk video selanjutnya saya akan membahas pembuatan dokumen baru, memilih ukuran kertas, dan pengaturan penting sebelum mulai desain. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di channel Ruang Desainer, dan tetap semangat dan terus berlatih.